Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annama ya'ali rajadi bil jannah yafana bi asrarihim anwarihim wa alumihim nafadihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة ثم الفاضل صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السانوسي ثم إلى طيب شرها إمام إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selesai kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka masuk kepada menyimpulkan atau mengumpulkan apa yang sudah kita perincikan satu persatu, kita kumpulkan kembali ke dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini diantara kehebatan Imam As-Sanusi. Di satu-satunya imam yang memulai memaknai bahwa
seluruh akidah yang menjadi keyakinan umat Islam itu semua terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan pionir, satu-satunya imam yang bisa demikian. Sebelumnya tidak ada yang demikian. Hanya imam yang bisa mengumpulkan seluruh akidah yang panjang lebar yang di dalam kitab-kitab tauhid itu berbuku-buku, berjilid-jilid, dikumpulkan dalam satu kalimat, dikumpulkan dalam satu lafaz. Ini menunjukkan kalimat yang ringkas, tapi ketika dibongkar ke dalamnya bisa maknanya berjilid-jilid kitab. Atau orang yang sangat pandai ketika ada kitab yang berjilid-jilid semuanya diringkas menjadi satu kalimat. Ini kepiawaian yang luar biasa. Coba ente kitab yang setebal itu yang diringkas jadi satu kalimat gitu. Kalau enggak otaknya luar biasa. Ini disebut al-imam. Julukan imam itu enggak sembarangan. Itu betul-betul seseorang yang memenuhi kriteria keilmuan yang bisa diakui oleh ulama-ulama yang lain maksudnya. Nah, jadi kita mau menyimpulkan bahwa seluruh apa yang dipelajari akan dikumpulkan ke dalam maknanya kalimat syahadat. Ini kepandaian Imam As-Sanusi. Makanya beliau sempat mendapatkan kritik, mendapatkan biasa, namanya ulama, kritik ulama itu biasa dalam ahli sunnah, biasa. Kok ada ulama ahli sunnah nggak mau dikritik, diragukan ke ahli sunnahannya. Kawan ngeritik kawannya, ustadz ngeritik ustadz lain dalam keilmuan, dalam ahli sunnah itu biasa. Beda sama madhab yang lain. Kalau seperti Wahabi, seperti orang-orang Syiah, nggak boleh. Kalau sudah imam yang ngomong nggak boleh dikritik. Kalau dikritik, ini menyalahi berarti. Karena kalau sudah imam yang ngomong kayak nggak ada salahnya. Ahli sunnah nggak begitu. Yang nggak bisa dikritik itu hanya Allah dan Nabi. Selainnya Allah dan Nabi dikritik hal yang biasa. Kalau Allah dan Nabi nggak mungkin ada salahnya, nggak bisa dikritik. Tapi kalau ulama, orang alim, wali bisa saja salah. Artinya hal kritik mengkritik itu biasa. Imam Asy'ari, berapa ulama yang mengkritik? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, berapa ulama yang mengkritik? Artinya mengkritik dalam hal keilmuan, dalam hal pengambilan dalil, dalam hal menetapkan hukum, gitu. Bukan mengkritik tentang pribadinya, bukan, tapi mengkritik tentang apa yang ditulisnya dalam kitab-kitab. Maka ini sebuah kebanggaan kita bisa membaca apa yang dituliskan oleh Imam As-Sanusi. Kata beliau, wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setiap butir-butir akidah, setiap sifat-sifat yang dibahas dalam akidah ini semuanya terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya ini
Kita mau dibawa kepada menjadi seorang ahli. Yang namanya ahli itu apa ukurannya? Ahli itu ukurannya bisa bongkar, bisa masang. Kalau terima bongkar doang ada? Hah? Ada? Hah? Banyak. Kalau cuma bongkar, banyak orang bisa. Kalau masang lagi? Kadang orang kita itu kalau bongkar sepeda, ya, bongkar HP, laptop, waktu dipasang, bautnya sisa. Kata yang masang, ini Jepang terlalu boros. Padahal lupa naruh dia, ini tempatnya di mana gitu. Jadi ada orang yang hanya ahli untuk apa? Bongkar, tidak ahli untuk masang. Jadi ukurannya ahli itu apa? Bisa bongkar, bisa masang. Nah, kita dari awal sudah bongkar. Jadi mulai apa? Yang tadinya utuh kalimat la ilaha illallah, kita bongkar satu persatu hingga jadi part-part, pretelan-pretelan, wujud, qidam, baqo. Ini isinya nih, kita pecah-pecah nih. Terus sudah terpecah semuanya, udah kita paham satu persatunya, mau kita kumpulin lagi menjadi satu. Kayak kamu suruh bongkar radio lah. Kalau orang yang suruh bongkar radio banyak bisa, ya. Kalau masang lagi, lah bongkar radio buat apa? Ya biar kamu kenal, oh ini namanya tuning, oh ini namanya transistor, oh ini kerjanya ini, oh ini. Kalau dibongkar semua, pasang lagi kamu tahu, oh ini kerjanya begini. Itu namanya ahli, untuk mengenali satu persatu dari tiap part-partnya itu. Nah, kita udah bongkar semuanya, maka sekarang tinggal mengumpulkan semuanya kembali masuk ke dalam maknanya kalimat la ilaha illallah. Nah, gimana cara masukinnya? Gitu loh. Kan ada caranya. Kadang orang nggak tahu, masa sih ini kalimatnya segini banyak kok bisa masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Gimana cara masukinnya, gimana? Maka ini yang penting gitu loh. Gimana cara kita memasukkan kembali setiap kalimat ini terkumpul dalam kalimat musyarrafah, dalam dua kalimat syahadat. Kalau kita nggak bisa masukinnya, ya nggak akan paham. Makanya hati-hati sama orang-orang yang nggak bisa memasukkan kalimat ini. Kadang ada orang-orang yang nggak bisa memahami cara masukinnya, terus mencoba memasukkan dengan cara yang serampangan. Gimana? Oh la ilaha dipisah, illallah dipisah. Oh la ilaha memasukkan qidam, baqo, khulafal, hawadits, qiyamu binafsih. Illallah memasukkan kudrat, iradat. Ini cara pembagian yang salah namanya. Cara merakit yang salah, cara menyimpulkan yang salah. Kalau kita nggak langsung dituntun oleh para ulama kita nggak bisa. Gimana cara memasukkan semua kalimat itu kembali dalam dua kalimat syahadat? Gimana caranya? Caranya adalah kita memahami dulu, mengerti dulu apa itu maknanya ketuhanan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka seluruh makna yang sudah kita pelajari yang jumlahnya ada 50,
nanti akan bisa masuk ke dalam maknanya Tuhan. Jadi bukan yang dibagi itu kalimat la ilaha illallahnya, bukan. Yang akan kita bongkar itu justru makna Tuhannya itu. Dari makna Tuhan itulah nanti seluruh ini akan masuk ke dalamnya. Apa sih makna ketuhanan itu? Makna uluhiyah, istighna'ul ilah an kulli ma siwa, waftiqaru kulli ma adahu ilaih. Apa sih makna ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu maknanya adalah istighna'ul ilah. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu selainnya. Dan segala sesuatu yang lain butuh kepada Dia. Itulah makna Tuhan atau makna lazim. Jadi Tuhan itu mau dimaknai apa gitu loh. Ada makna apa? Lazim. Ada makna topik, ada makna apa kemarin yang di Mantek kamu ngaji apa? Hah? Ada makna lazim, ada makna mutobik, ada makna apa? Hah? Kaldomon. Ini istighnal ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma ada ilah itu makna apa? Makna lazim. Lazimnya ketuhanan. Lazim akli, atau lazim menurut akal dari makna ketuhanan. Kalau makna mutobiknya apa? Makna yang cocok dari Tuhan itu apa? Banyak ulama nafsirin, bisa dimaknai dengan wajibul wujud. Tuhan itu apa sih? Yang wajibul wujud itu Tuhan. Sesuatu yang wajib adanya maka dia adalah Tuhan. Ada yang menafsir lagi, apa sih makna Tuhan itu? Yang menciptakan alam, bisa makna taldomunnya. Maka Imam Sanusi ini pembaharu namanya. Dia memaknai makna ketuhanan yang biasa dimaknai dengan apa sih Tuhan itu? Al-ma'bud bil haq, yang berhak untuk disembah. Dan Tuhan itu apa sih? Tuhan itu al-wajibul wujud. Tuhan itu apa sih? Al-khaliqul alam, yang menciptakan alam. Imam Sanusi membedai dengan ulama yang sudah ada. Kalau dia sama namanya makmum, bukan imam. Namanya imam ya dia nggak ikut yang lain. Maka dia mengambil makna yang berbeda, maka dia mengambil makna istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Makna ini beda sama makna yang lainnya, nggak ikut para ulama yang lain. Kenapa? Kan lebih baik memaknai Tuhan dengan makna yang sudah ada. Apa sih Tuhan itu? Yang berhak untuk disembah. Itu ulama sepakat semua. Apa sih Tuhan itu? Yang berhak untuk
disembah, selesai. Maka semua agama kalau kamu lihat, apapun yang dia sembah akan disebut dengan Tuhan. Karena Tuhan itu zat yang berhak untuk disembah. Lah Imam Sanusi kok ambilnya kok beda. Imam Sanusi membedai dengan yang lain karena punya tujuan. Kalau Tuhan dimaknai dengan yang berhak disembah, masih ada pertanyaan. Yang berhak disembah yang bagaimana? Itu loh, belum selesai tuh. Ini kata mereka berhak disembah. Ini kata mereka berhak disembah. Ini berhak disembah. Terus yang berhak disembah itu yang bagaimana? Nanti akan butuh lagi penjelasan. Maka dengan dijelaskan, oh, yang berhak disembah itu adalah yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh sama dia, itulah namanya Tuhan. Selesai. Karena nggak mungkin lagi memasukkan yang selain Tuhan, nggak mungkin. Makanya dengan makna ini banyak orang yang terperanjat gitu loh, kok bisa membedai dengan ulama-ulama yang lain. Karena tujuan Sanusi itu dengan tafsir ini, dengan makna ini akan memasukkan seluruh aqaid ke dalamnya. Ya, dia mengambil makna yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Ditanya, matahari butuh enggak sama kamu? Matahari butuh enggak sama bulan? Butuh. Matahari butuh bulan? Matahari butuh kopi? Matahari enggak butuh. Bertanya, kamu butuh enggak sama matahari? Mana yang enggak butuh sama matahari? Pohon butuh, hewan butuh, ikan butuh. Cuman kupu-kupu malam yang enggak butuh matahari. Burung hantu. Nah, sampai mengatakan, oh berarti matahari Tuhan dong. Kenapa? Dia enggak butuh sama yang lain butuh sama dia. Makanya banyak yang nyembah matahari. Nanti duit bisa jadi Tuhan. Duit nggak butuh sama kamu, tapi kamu butuh sama duit. Duit jadi Tuhan. Makanan jadi Tuhan, pakaian jadi Tuhan, banyak nih. Jadi secara nggak berasa dia menganggap dia punya keyakinan banyak yang disifati dengan sifat ketuhanan. Makanya dengan tafsir ini kemudian Imam Sanusi akan membedah apa sih yang menunjukkan dia itu nggak butuh sama segala sesuatu. Zat yang nggak butuh sama segala sesuatu itu wajibnya yang bagaimana? Yang harus pada zat yang nggak butuh sama segala sesuatu itu yang bagaimana? Kalau masih bisa memasukkan yang lain, berarti belum menjadi takrif gitu loh. Yang namanya takrif itu harus mengeluarkan yang lain. Yang lain selain Tuhan harus keluar dari tafsir ini. Mau itu matahari, mau itu langit, mau itu duit, mau itu apa saja keluar semuanya. Karena nggak terpenuhi persyaratannya untuk disebut sebagai ketuhanan.
Jadi jangan sampai kita salah membongkar, salah lagi untuk memasangnya. Terus la ilaha illallah itu mau dimaknai apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, atau mau dimaknai apa? Kalau Tuhan itu sudah kita bongkar tadi ditafsiri, Tuhan itu apa? Zat yang tidak butuh pada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh sama dia. Coba tafsir ini masukkan ke dalam la ilaha illallah. Bunyinya bagaimana? Bunyinya gimana? Hah? Nggak bunyi? Oh, nggak bunyi? Apa bunyi? Bunyinya la mustaghniya an kulli ma siwah wa muftakiron kullu ma adahu illallahu ta'ala. Gitu dong. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada segalanya, dan segalanya butuh kepada dia, kecuali hanya Allah. Itu intinya dong. La ilaha illallah. Ilahnya diambil, diganti tafsir tadi, gitu loh. La ilaha illallah. Berarti tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada dia, illallah, kecuali hanya. Lah tidak adanya la, kalimat la itu mau meniadakan apa? Hah? Yang mau ditiadakan siapa? Hmm? Hah? Hah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Emangnya ada Tuhan yang lain ada? Hah? Lah kenapa ditiadakan? Wong sudah tahu nggak ada yang lain, kok kamu nggak adakan, kenapa? Kan yang lainnya nggak ada, hanya dia. Jadi yang kamu tiadakan siapa? Kalau ada yang kamu tiadakan, berarti kamu anggap dia itu Tuhan. Hah? Kalau tiada ini akan kamu munculkan sesuatu, berarti yang kamu munculkan kamu anggap sebagai Tuhan. Jadi kemungkinan adanya Tuhan berarti. Apa? Yang mengulangi itu kemungkinan. Nah, ini ulama beda pendapat tuh, pecah di situ pendapat. Ini yang mau ditiadakan siapa? Hah? Yang mau ditiadakan siapa? Kalau pendapat ulama jelas, semua berpendapat khobarnya la itu dibuang. Khobar, lafadz khobar dari kalimat la itu dibuang, nggak dimunculkan gitu loh.
Kalau mau ditakdirkan, khobarnya apa gitu loh. Kalimat la itu khobarnya apa? Kan lafadz itu ada yang dibuang tuh. Di khobar, iya, dia nggak dimunculkan di situ gitu loh. Apabila ditakdirkan, maka apakah yang ditakdirkan itu wujudnya Tuhan atau mungkinnya adanya ketuhanan gitu loh. Maka ulama yang pendapat yang paling sahih yang dipilih adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan kemungkinan adanya Tuhan yang lain. Kalau mungkinnya aja nggak terjadi, apalagi wujud nyatanya Tuhan yang lain, gitu loh. Jadi tidak mungkin adanya Tuhan lain selain Allah, itu intinya. Jadi yang ditiadakan itu bukan wujudnya Tuhan lain, bukan. Kalau wujudnya Tuhan lain, ada nggak? Hah? Ada nggak? Ya kan nggak ada. Jadi kalau kamu ngomong tidak ada Tuhan, itu yang kamu tiadakan siapa? Gitu loh. Hah? Lah iya dong. Masa ente mau meniadakan sesuatu, tapi nggak ada yang ditiadakan. Nah, terus dipakai lafadznya buat apa? Berarti ketika lafadz itu ditampilkan, yang mau kamu khobar, yang mau kamu tiadakan harus ada dong. Masa itu pokoknya tidak ada. Ya iya, yang tidak ada itu siapa? Apa wujudnya Tuhan lain? Kalau wujudnya Tuhan lain yang kamu tiadakan, lah Tuhan yang mana? Emang ada Tuhan yang lain? Itu loh maksudnya. Maka ulama mengambil makna yang mau ditiadakan itu imkan wujudnya, mungkin wujudnya Tuhan lain gitu loh. Jadi tidak mungkin wujud Tuhan lain selain Allah gitu loh. Jadi yang mau ditiadakan adalah kemungkinan wujudnya. Yang jadi khobar itu apa? Khobarnya lah imkan wujudnya Tuhan yang lain. Karena maknanya akan jadi apa? La ilaha mungkinun illallah. Tidak ada Tuhan yang mungkin wujud kecuali Allah. Jadi yang ditiadakan itu bukan ketuhanannya Allah, bukan. Kalau ente yang mau kamu tiadakan itu ketuhanannya Allah, ini nanti kan jadi maknanya ada. Bisa jadi kafir mukmin di situ maksudnya. Oh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, Allah siapa? Tadi kamu tiadakan Tuhan. Jadi, iya dong. Kamu tidak ada Tuhan. Nah, jadi makna ilah ini makna am. Al-ilah itu makna kulli. Allah makna juz'i khusus gitu loh. Kalimat ilah itu makna kulli. Lah, ketika itu makna kulli, terus yang mau kamu tiadakan itu yang mana? Semua Tuhan. Kalau semua Tuhan nggak ada, Allah Tuhan bukan? Berarti Allah juga kamu tiadakan dong.
Makanya ini makna dakik, makna yang harus jelas. Jadi yang dimaksud dengan kalimat jumlah, dengan kalimat atau jumlah kan sebuah kalimat itu hanya menafikan kemungkinan adanya selainnya, bukan menetapkan wujud padanya. Sebab wujudnya Tuhan itu subut, jelas, nggak bisa diragukan lagi, nggak bisa jadi mungkin gitu loh. Nah, yang mau dinafikan siapa? Mungkin adanya yang selain dia. Kalau adanya dia ya nggak bisa dinafikan. Makanya apa? Kalau mau dimaknai secara nahwu nanti bisa apa? Bisa jadi makna, 4 makna. La ilaha illa ilah. La ilaha illallah. La Allah illallah. La Allah illa ilah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ini repot kan? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Allah siapa? Tuhan. Jadi kamu meniadakan Tuhan, kamu mengadakan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, Allah siapa? Tuhan. Orang yang meniadakan Tuhan kemudian mengadakan Tuhan, di hatinya begitu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah Tuhan. Itu yajri fi qalbihi ahkamul murtad, berjalan di hatinya hukumnya orang murtad. Kenapa? Karena dia bolak-balik kafir, mukmin, kafir, mukmin, kafir, mukmin. Ketika dia tidak bisa memisahkan mana yang mau ditiadakan dari makna ketuhanan. Jadi kalau kata Kiai, itu walaupun lafadznya lah, udah nggak usah dipakai lahnya, Beb. Jadi di hati kamu itu maknanya Tuhan hanya Allah. Lafadznya ngomong la ilaha illallah, hatinya Tuhan hanya Allah. Lahnya nggak usah dihitung-hitung, Beb. Nanti kalau lahnya kamu hitung-hitung, kamu terjebak dalam lafadz. Karena kata ulama, lafadz la ilaha illallah itu munculnya karena ada pertanyaan, apakah ada Tuhan selain Allah? Dijawab la ilaha illallah. Jadi yang jadi pokoknya menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah. Jadi lafadznya ngomong la ilaha illallah, tapi makna hatinya Tuhan hanya Allah, selesai. Lah kalau mau ditakdirkan, mau ditampilkan, yang mau ditiadakan siapa? Yang mau ditiadakan kemungkinan adanya Tuhan selain Allah. Jadi apa? Jadi lafadznya gimana kalau disusun? Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah, gitu loh. Nah, jadi kemungkinan adanya yang lain itu enggak ada. Yang ada, yang tetap, yang subut hanya ketuhanannya Allah.
Ini kalau di kitab apa? Dasuki itu panjang lebar dijelasin tentang bagaimana i'rabnya kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi lafaz apa kalimat la ilaha illallah, jumlah la ilaha illallah jelas. Terus ilah di mana apa tadi? Istighna ilah an kulli masiwa biqaur kullu ma adau ilai. Kalau makna ilah itu dibuang, jadinya munculnya apa? La mustaghniyan an kulli masiwa wa muftaqirun kullu ma adahu ilai. Tidak ada zat, tidak mungkin ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia kecuali hanya Allah. Makna Tuhan yang masyhur, ya ada makna mutofik. Mutofik,nya Tuhan apa tadi? Wajibul wujud. Masyhurnya apa? Al-ma'bud bil haq. Makna masyhur namanya. Makna yang dikenal luas. Apa sih Tuhan itu? Yang berhak untuk disembah. Itu namanya makna masyhur. Jadi makna apa tadi? Masyhur sama makna topik sama makna lazim. Wal masyhur anal ma'nal uluhiyah kaunul ilah ma'bud bihaq. Wa yalzamu min dalika istighna'u an kulli ma siwa ila akhir. Wa ma'nal ilah al ma'bud bihaq yalzamu min dalika annahu mustaghniyan an kulli ma siwa ila akhirih. Wa idza kana ma'nal ilah ma dzakara kana ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Sama kalau umumnya mau kita praktekkan makna ilahnya dibuang
diganti dengan ma'bud bihaq, jadinya apa? La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang mungkin berhak disembah kecuali Allah, gitu loh. Ya, tinggal makna ilah itu mau kamu tafsiri apa nih? Wa yalzamu min dalika annahu la mustaghniyan an kulli ma sifa ila akhiri. Idza alimta dalika alimta anna ma dzakal musannif fi tafasiri tafsir bil lazim la bi ma'nal mutabiqi. Musannif menafsirkan dengan istighna itu maknanya makna lazim, bukan makna mutabiq. Makna mutabiqnya apa? Apa? Al-wajibul wujud, makna mutabiqnya. Wa innama ikhtarul, adapun musannif itu memilih tafsir itu bil lazim li'anna indiraja ma'anil aqaid al-madhkurah fihi adhara minhu fil ma'nal mutabiqi, karena musannif itu akan memasukkan seluruh aqaid yang sudah kita pelajari ke dalamnya. Tujuannya itu, gitu loh. Makanya nggak ngambil makna yang umum dipakai ulama-ulama yang lain. Makanya ketika kita ini muncul, ini orang aneh, mau ngambil makna tafsir Tuhan kok beda sama ulama yang sudah ada, gitu loh. Nah, nggak tahu memang ini memang punya tujuan lain, ada tujuan yang berbeda dengan ulama yang lain. Akan memasukkan seluruh aqaid al-madhkurah fihi adhara minhu fil ma'nal mutabiq, maka ketika mau memasukkan, maka dengan makna ini lebih jelas dari menggunakan makna mutabiq. Wa bidzalika yandufi amma ada'ahu ba'dul farqid dhallah min annal musannif lam ya'rifu makna kalimatul musyarrafah wa illa lamma fasaroha bima dzakara. Hingga musannif dicemooh, nih orang nggak ngerti tafsirnya ketuhanan, bikin-bikin kitab. Karena musannif menafsirkan tidak mana sebagaimana yang sudah biasa ditafsirkan sama ulama yang lain. Tapi kan tujuannya jelas, ini mau memasukkan seluruh makna yang ada dalam kalimat yang ada di dalam seluruh kitab-kitab aqaid. Ini kan hebat. Kayak gini, Al-Quran 30 juz, itu jantungnya Quran apa? Yasin. Berarti Quran yang 30 juz itu terangkum dalam Yasin. Yasin terangkum dalam apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam Bismillah. Bismillah terangkum dalam ba, bukan. Ba terangkum dalam titik. Ba itu ada titiknya enggak? Di mana? Kalau alif? Semuanya asalnya dari titik. Ini orang yang bisa kan istimewa coba. Qurannya segitu panjang bisa dirangkum dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga. Musannif sama ini, gitulah. Kitab-kitab akidah yang segitu panjang dirangkum dalam La ilaha illallah. Coba. Makanya beliau mengambil makna ilah berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Jadi walaupun diomong ente ini aneh beda, nggak apa-apa karena dia punya tujuan yang beda sama ulama yang lain. Nah, tujuannya mau merangkum semua akidah masuk ke dalamnya.
Kalau sudah jelas, amma istighna'u jalla wa azza kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa ila akhirih. Kalau begitu, sekarang kita sudah punya dua definisi lazim tentang Tuhan. Apa? Zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh kepada dia. Ini dua makna nih. Dua definisi yang menjadi definisinya ketuhanan. Terus nanti mulai besok kita akan mulai memasukkan satu persatu. Mana saja yang masuk dalam definisi yang pertama, mana saja sifat yang masuk dalam definisi yang kedua, gitu loh. Jadi mana yang masuk ke istighna an kulli ma siwa dan mana yang masuk ke iftikar kullu ma adahu ilai. Nanti setelah masuk semuanya, maka kamu akan tahu, oh ternyata betul semua akidah terangkum dalam istighna an kulli ma siwa wa iftikar kullu ma adahu ilai. Setelah itu makna ini masuk dalam ketuhanan. Jadi ketika kamu nanti mengatakan la ilaha illallah, teringatlah kamu pada seluruh akidah yang sudah dipelajari. Nggak usah baca kitab segini lagi, nggak usah. Cukup ngomong la ilaha illallah, kamu teringat sama seluruh kitab yang sudah. Kan sulit ngingetnya, Beb. Ya. Mumpung kamu masih punya waktu, maka sejak sekarang belajar mengingat yang sulit itu. Maka disunahkan memanjangkan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk mengingat. Gitu loh. Nanti terbiasanya kamu akan bisa mengingat apa yang jadi isinya. Gitu loh. Fungsinya apa? Kalau nanti datangnya Israel, kamu nggak punya waktu ingat. Tapi kamu harus ingat. Gimana? Maka kita berharap Allah menolong kita untuk bisa mengingat di masa yang pendek itu. Dengan tujuan apa? Sekarang di masa yang panjang, kita sering-sering mengingat makna di dalamnya. Sekarang di masa yang luang kita sering mengingat makna la ilaha illallah. Agar nanti ketika maknanya sempit itu datang, Allah menolong kita untuk mengingatnya. Ki Asmawi itu 60 tahun ngajar kitab ini. Ditanya, mau apa Kiai, kok nggak ngajar kitab yang lain? Kitab yang lain kan banyak Kiai. Belajar ngadep Israel. Kalau saya nggak ngaji lagi, saya lupa. Kalau lupa, nanti pas mendadak datang gimana saya mau jawab. Tapi kalau tiap hari saya kaji, saya baca, saya ingat, mudah-mudahan pas datang saya ingat. Harapannya begitu. Jadi ngaji kitabnya tiap waktu, tujuannya buat belajar ngadepin. Itu. Kalau pas waktu-waktu, kalau dia ngadepin mulu tiap hari. Orang khusus. Enggak, dia mungkar nakir ngadepinnya. Ada orang dalam. Itu tujuannya itu gitu loh. Jadi di waktu yang lenggang ini gimana saya bisa selalu mengingat, oh maknanya ini, oh maknanya, saya ulang-ulang terus. Agar nanti di waktu yang sempit pas sakaratul maut datangnya Israel, saya bisa dikasih oleh Allah kesempatan mengingat makna itu. Jadi yang sulit pada waktu dibayangkan orang, ya sulit mendadak ingat. Berharap Allah menolong mengingatkan. Kenapa? Karena sekarang saya belajar terus mengingat. Tapi kalau orang gampang, waktu akhir tinggal diingetin sama orang bisa inget. Lah coba aja ente. Kalau pas mau mati, Pak nyebut, Pak nyebut, paling but. Ada orang ketika mau mati, Pak istighfar, lupa istighfar itu apa, lupa dia, coba ente.
Kok apalagi makna yang panjang sekitab ini. Jadi kalau enggak dibiasakan dari awal, dibiasakan dari sekarang, pas nanti mendadak, karena modalnya ini yang mau dibawa. Ente ibadah tiap waktu haji, tiap tahun haji, puasa tiap hari, zakat ente, sedekah ente miliaran. Kok pas akhir hayatnya lupa ini, ya rusak semua. Nggak ke bawah semua, enggak. Karena pokoknya cuma di sini gitu loh. Kalau kamu kok selamat di sini, amal kamu diterima semua. Kok ini nggak ke bawah waktu sakaratul maut, ya sudah nggak ke bawah semuanya, selesai. Makanya jangan sampai nggak punya kesempatan untuk belajar kalimat la ilaha, rugi-ruginya orang nggak mau belajar kalimat la ilaha illallah, rugi-ruginya orang. Ente dikasih umur 50 tahun, 60 tahun, cuman suruh ngaji kitab tauhid yang isinya 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang itu aja kok nggak sempet lah, apa nggak celaka ente. Nah, 50 tahun kamu buat apa? 60 tahun kamu buat apa? Padahal ente punya kesempatan, punya waktu, punya duit untuk jalan ke sana, tapi nggak dimanfaatkan untuk ngaji ini. Terus modalnya apa untuk ngadepin sakaratul maut? Modalnya apa? Jadi itu Kiai kalau ditanya, Kiai kok ngajarnya tiap hari ini aja, di Jakarta ngajar ini, di Tegal ngajar ini, ngadepin sakaratul maut. Ya. Jadi kalau orang kok tahu tujuan saya, jadi dia akan, saya nggak ada tujuan yang lainnya. Itu diulang-ulang, tujuannya hanya itu tujuannya. Biar berharap dimudahkan ketika mengucapkan kalimat ini di waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena di waktu luang kita terbiasa membacanya. Kalau di waktu luang nggak terbiasa membacanya, jangan harap. Kayak sama aja ini dikagetin lah. Dia lagi diem nih, dikagetin, buar. Bunyinya apa kira-kira? Ngomong hewan, Masya Allah. Kenapa? Di dalamnya isinya itu, gitu loh. Teko, kalau dituang isinya teh, dalamnya apa? Teh. Kalau keluarnya kopi, kan nggak mungkin dalamnya teh, keluarnya kan nggak mungkin, gitu loh. Makanya ketika dibiasakan kita isi dengan kalimat ini, harapannya ketika kaget, keluarnya kalimat itu, gitu loh. Karena isinya sudah kalimat itu, nggak keluar yang lainnya. Makanya kalau ada orang yang sakaratul maut, kan dikatakan siapa orang yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ada orang kok sakaratul maut dituntun la ilaha illallah, udah sekali, nanti lama ngomong lagi la ilaha. Jangan Pak, la ilallah Pak, ayo Pak, la ilallah Pak. Indah ahli fikih nggak dapat waris orangnya. Makanya rame itu. Coba. Terus kalau sudah bapaknya ngomong la ilaha illallah, udah diem, udah biarin, udah jangan diterus lagi, jangan Pak, pengen apa lagi Pak, udah air rendang, ya rendang, berarti rendang airnya, jangan dirubah lagi. Kalau sudah ngomong la ilaha illallah, jangan terusin, udah stop, jangan ngomong apa-apa, biarin aja gitu loh. Udah lah, masih ngomong lagi, Pak, pengen apa-apa lagi yang lain Pak, rendang akhirnya berarti ya la ilaha illallah lagi. Ya, jadi tujuannya diulang-ulang itu. Jadi seluruh makna yang sudah kita kaji akan masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita besok lanjutkan, tinggal bicara tentang apa itu yang masuk dalam makna istighna an kulli ma siwa dan apa yang masuk dalam makna iftikar
ma'adahu ilai insyaallah. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna أننا أسرافنا لا لحظة إشرافنا فاتوب تغسل كل حوبة صلنا أوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جرة أو صحبة مسلمين أجمع أمين ربي فضلا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب آله وصحبه بعد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.